Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Di sini nama kelompok 4, yang pertama ada Maria Irendere dengan NIM 2017-310518, yang kedua Maria Teresia VM Puli dengan NIM 2018-310087, yang ketiga Evelina Gaitedi dengan NIM 2018-310101, yang keempat Elvira Coleta Besin Leon dengan NIM 2018-310143, dan yang kelima ada Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 2018-310169. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Maria Teresia dengan NIM 087 akan menjelaskan tentang tujuan etika bisnis. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Di sini, monkey business adalah tingkah laku nakal atau licik. Ungkapan ini adalah ungkapan kiasan untuk para pengusaha. Yang kedua, dirty business merupakan pekerjaan atau permainan kotor dalam arti tindakan yang termasuk melanggar hukum ataupun tercela yang biasa digunakan orang berkuasa untuk mengganggu bahkan mengenyahkan orang yang lemah. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang manfaat etika dalam berbisnis. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Hal ini terutama penting bagi perusahaan yang besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya etika bisnis secara item, semua karyawan terkait dengan standar etis yang sama sehingga akan mengambil kebijakan atau keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Yang kedua, dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika penerimaan komisi, penggunaan tenaga kerja anak, dan kewajiban perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Dan yang keempat, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri. Yang kelima, bagi perusahaan yang telah go publik dapat memperoleh manfaat berupa meningkatkannya kepercayaan para investor. Selain itu, karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang keenam, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang ketujuh, membangun corporate image atau citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan etika bisnis perusahaan. Yang pertama itu ada utilitarian approach. Dalam pendekatan ini, setiap tindakan harus didasarkan dengan konsekuensinya. Untuk itu, sebelum bertindak, Anda harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan menggunakan biaya serendah-rendahnya. Ketika sebuah bisnis telah berhasil memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, maka bisnis dengan mudah akan disukai oleh banyak orang dan tentu saja akan mendapatkan banyak pelanggan yang loyal. Yang kedua, individual rights approach. Pendekatan ini memiliki pengaruh besar dalam menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dinilai bisa mengakibatkan suatu perpecahan atau benturan dengan hak orang lain, maka tindakan tersebut harus dihindari. Yang ketiga, justice approach. Setiap pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama, serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik perorangan maupun kelompok. Pendekatan etika bisnis ini akan memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini karena semua pihak merasa diuntungkan dengan keputusan yang adil. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 2018-310-169. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bisnis. Yang pertama, jujur. Nah, jadi di sini jujur merupakan sifat dasar dalam etika saat berbisnis. Misalnya berbicara apa adanya. Yang kedua, bersikap dewasa. Yang ketiga, bertingkah laku baik. Yang keempat, menggunakan pakaian rapi. Yang kelima, menyebutkan nama. Misalnya, di awal pertemuan kita memperkenalkan diri. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik. Nah, jadi di sini kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketujuh, bersikap sopan. Yang kedelapan, berdiri saat berkenalan. Dan yang kesembilan, selalu mengucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.